Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Poppy Fiananda. Saya dari program studi akuntansi dengan NPM 2515100104. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada soal-soal dalam materi PPT di pertemuan keempat pada mata kuliah Pengantar Akuntansi Niaga dan Manufaktur. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian A, yaitu soal pemahaman konsep. Di dalam soal pemahaman konsep ini ada 4 pertanyaan yang harus saya jawab. Soal yang pertama adalah, apa tujuan penyusunan neraca saldo? Jadi, tujuan utama penyusunan neraca saldo itu adalah sebagai sarana pengecekan mandiri untuk memastikan bahwa semua transaksi yang kita catat di buku besar sudah seimbang antara debit dan kreditnya. Sederhananya, kita ingin melihat apakah angka-angkanya sudah sinkron sebelum lanjut ke tahap laporan keuangan. Selain itu, neraca saldo juga berfungsi untuk meringkas informasi saldo dari berbagai akun buku besar agar lebih rapi dan mudah dibaca. Pada soal ketiga, pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 4 akun yang biasanya memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang. Jadi, pada perusahaan dagang, akun-akun langganan yang butuh penyesuaian antara lain itu adalah, yang pertama, persediaan barang dagang, yaitu untuk menyesuaikan nilai stok awal dan stok akhir yang tersedia di gudang. Lalu yang kedua ada perlengkapan, yaitu untuk mencatat bagian perlengkapan yang sudah terpakai. Yang ketiga ada penyusunan aset tetap, seperti penyusunan gedung, kendaraan, dan peralatan toko. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah beban dibayar di muka, misalnya asuransi atau sewa gedung yang sudah kadaluarsa masa berlakunya. Pertanyaan soal keempat adalah, apa yang dimaksud dengan prinsip accrual basis dalam kaitannya dengan jurnal penyesuaian? Jadi, prinsip accrual basis itu adalah aturan main di mana kita mencatat pendapatan saat hak tersebut diperoleh dan beban saat kewajiban tersebut muncul, tanpa peduli uang tunainya itu udah berpindah tangan atau belum. Justru, jurnal penyesuaian itu ada karena kita pakai prinsip ini. Kita harus menyesuaikan akun agar beban dan pendapatan dicatat pada periode yang benar. Kalau kita hanya mengandalkan keluar masuknya uang tunai atau cash basis, maka jurnal penyesuaian ini tidak akan berlaku dan tidak dibutuhkan. Jadi, accrual basis ini adalah alasan mengapa kita repot-repot membuat penyesuaian di akhir bulan. Kita masuk ke bagian B, yaitu bagian identifikasi. Nah, di situ ada nama akun, apakah perlu penyesuaian, dan alasannya. Pada akun yang pertama itu ada akun sewa dibayar di muka. Apakah perlu penyesuaian? Ya, akun sewa dibayar di muka itu perlu penyesuaian. Alasannya, karena seiring berjalannya waktu, porsi sewa yang telah digunakan itu telah kadaluarsa dan harus diakui sebagai beban sewa, sehingga saldo aset ini akan berkurang. Yang kedua ada akun persediaan barang dagang. Apakah akun ini perlu penyesuaian? Jawabannya iya, karena perlu disesuaikan untuk mencocokkan saldo buku dengan hasil stok opname di fisik gudang, serta untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Nah, yang ketiga itu ada akun peralatan toko. Apakah akun ini perlu penyesuaian? Akun ini perlu penyesuaian karena peralatan mengalami penyusutan nilai atau depresiasi karena pemakaian atau usia ekonomis. Nilai penyusutannya itu harus dicatat sebagai beban penyusutan. Nah, yang terakhir itu ada akun beban gaji yang masih harus dibayar. Kenapa akun beban gaji yang masih harus dibayar ini perlu penyesuaian? Karena ini tuh merupakan kewajiban atas jasa karyawan yang sudah diterima namun belum dibayar hingga akhir periode. Ini tuh harus diakui agar beban pada periode tersebut dilaporkan secara akurat. Nah, lanjut kita masuk ke bagian D, yaitu dampak terhadap laporan keuangan. Soal yang pertama adalah, apa dampak jika persediaan akhir tidak disesuaikan? Jadi, jika tidak menyesuaikan persediaan, maka angka aset atau persediaan di neraca itu akan salah total. Biasanya terlihat jauh lebih besar dari kenyataannya karena barang yang sudah laku atau rusak itu belum dikurangi. Akibatnya, harga pokok penjualan atau HPP jadi kekecilan, yang ujung-ujungnya bikin laba kotor kelihatan jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Pertanyaan kedua adalah, jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat. Nah, jika beban yang masih harus dibayar itu tidak dicatat,
dicatat, laporan keuangan akan menjadi tidak akurat karena laba akan terlihat terlalu besar atau overstate dan hutang akan terlihat terlalu kecil atau understate. Hal ini terjadi karena beban yang seharusnya mengurangi pendapatan justru disembunyikan, sehingga perusahaan seolah-olah memiliki performa yang sangat bagus dan posisi modal yang kuat, padahal kenyataannya terdapat kewajiban finansial yang belum diakui yang dapat mengganggu arus kas di masa depan. Pertanyaan ketiga, apakah laba akan terlalu besar atau terlalu kecil? Nah, jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat, maka laba akan terlihat terlalu besar atau overstate karena angka pengurang pendapatan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Secara logika, kita itu seolah-olah melaporkan keuntungan bersih tanpa memasukkan semua biaya yang sebenarnya sudah terjadi, sehingga performa perusahaan tampak jauh lebih menguntungkan di atas kertas. Padahal kenyataannya ada kewajiban atau utang tersembunyi yang belum dikurangkan. Soal yang keempat dan terakhir ini adalah bagaimana pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan laba rugi dan neraca. Jadi, jurnal penyesuaian ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara catatan akuntansi dan realitas sebenarnya, di mana pada laporan laba rugi, ia itu memastikan pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat, sehingga angka laba menjadi lebih akurat, yaitu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Sementara pada neraca, jurnal ini memperbarui nilai aset agar mencerminkan sisa manfaat yang ada, seperti nilai perlengkapan setelah dipakai atau penyusutan alat, serta memunculkan kewajiban yang masih tersembunyi, sehingga posisi keuangan perusahaan benar-benar jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengambil keputusan. Kita masuk ke bagian F, yaitu tentang pertanyaan reflektif. Soalnya adalah mengapa jurnal penyesuaian sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan bagi para pengambil keputusan. Jadi, jurnal penyesuaian itu ibaratnya validasi realita yang sangat krusial. Kenapa? Karena tanpa itu, laporan keuangan itu hanyalah sekumpulan data merah yang tidak akurat dan menyesatkan bagi para pengambil keputusan. Mengingat bisnis berjalan menggunakan prinsip accrual basis, penyesuaian ini memastikan bahwa setiap rupiah pendapatan dan beban dicatat tepat saat periode terjadinya, bukan hanya saat uang tunai masuk ataupun keluar. Dengan jurnal penyesuaian, laporan keuangan menjadi andal karena menyajikan nilai aset dan utang yang paling terbaru, seperti nilai barang yang benar-benar tersisa ataupun gaji yang memang harus dibayar, serta menjadi relevan karena memberikan gambaran laba yang jujur sebagai dasar strategi bisnis ke depan, sehingga para investor ataupun pemilik perusahaan ini tidak salah langkah akibat melihat angka keuntungan yang tidak nyata. Nah, baiklah, itu tadi adalah jawaban saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi niaga dan manufaktur. Apabila saya ada salah kata atau kekurangan penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.